Indonesia baru aja mengambil langkah besar loh. Mesin birokrasinya dirombak total dengan sebuah undang-undang baru. Nah, pertanyaannya, apa aja sih yang berubah? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua, terutama pas lagi berurusan sama layanan publik? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih? Kenapa tiba-tiba Indonesia merasa perlu untuk melakukan perombakan sebesar ini pada sistem aparatur sipil negaranya? Emangnya apa yang salah dengan sistem yang lama? Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu mundur sedikit dan lihat dulu akarnya. Sebenarnya, penyakit apa aja sih yang mau disembuhin sama undang-undang baru ini? Nah, sistem yang lama itu, yang berlaku sejak 2014, ternyata punya beberapa masalah yang cukup serius. Coba bayangin deh, sebuah mesin yang rodanya sering macet gara-gara ada campur tangan politik atau jalurnya malah dibelokkan sama praktik KKN. Ujung-ujungnya, ya kita yang kena dampaknya. Layanan publik jadi lambat, berbelit-belit, dan gak efisien. Jelas, kondisi kayak gini udah gak bisa dibiarin terus. Dan inilah jawabannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini bukan cuma sekedar tambal sulam loh, ini adalah sebuah kerangka kerja yang benar-benar baru, yang dirancang untuk mencabut semua masalah tadi sampai ke akarnya. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja ini kayak upgrade sistem operasi besar-besaran buat pemerintah. Tujuannya bukan cuma buat memperbaiki bug kecil-kecil, tapi untuk bikin seluruh mesin birokrasi ini jalan lebih cepat, lebih pintar, dan yang pasti jauh lebih aman dari virus korupsi dan nepotisme. Salah satu perubahan paling fundamental justru ada di definisinya sendiri. Jadi, kayak gimana sih wajah ASN modern menurut aturan main yang baru ini? Mari kita lihat. Dulu kan kita mungkin kenalnya ada PNS yang statusnya pegawai tetap, terus ada juga PPPK yang basisnya kontrak. Nah sekarang, keduanya itu disatukan di bawah satu payung profesi yang sama, ASN. Jadi mau itu permanen atau kontrak, mereka semua sekarang berbagi identitas profesional yang sama, dengan standar yang sama juga tentunya. Nah, ini dia nih, jantung dari seluruh reformasi ini, sistem merit. Maksudnya apa? Sederhana banget. Karir Anda sebagai ASN, dari mulai direkrut sampai dapat promosi, itu murni ditentukan oleh kompetensi dan kinerja Anda. Bukan lagi soal siapa yang Anda kenal atau orang dalam, kualitas yang bicara. Tapi kan, sistem yang adil aja nggak cukup ya. Perlu ada semacam kompas moral yang jadi panduan setiap langkah para ASN. Nah, UU ini juga memperkenalkan cetak biru perilaku yang baru. Undang-undang ini merumuskan 7 nilai inti yang dirangkum dalam satu akronim yang gampang diingat, berakhlak. Ini bukan sekedar jargon loh, tapi ini adalah DNA baru yang wajib dimiliki setiap ASN. Mulai dari orientasi untuk melayani publik dengan tulus, sampai kemampuan berkolaborasi untuk mencapai hasil terbaik. Dan ini penting banget. Nilai-nilai ini bukan cuma hiasan di dinding kantor. Undang-undang secara tegas menyatakan kalau nilai-nilai ini adalah panduan wajib dalam perilaku sehari-hari. Ini adalah fondasi untuk membangun budaya kerja di semua instansi pemerintah. Reformasi ini juga bisa dibilang menciptakan kesepakatan baru antara negara dan para pegawainya. Jadi apa saja hak yang mereka dapatkan, dan sebagai gantinya, apa kewajiban yang harus mereka penuhi? Oke, dari sisi hak, negara sekarang menjanjikan sebuah paket apresiasi yang lebih dari sekedar gaji bulanan. Ini mencakup penghargaan atas kinerja yang baik, tunjangan dan fasilitas yang layak, jaminan sosial yang lengkap dari kesehatan sampai pensiun, bahkan sampai dukungan untuk pengembangan karir dan bantuan hukum. Benar-benar paket lengkap untuk kesejahteraan profesional. Tentu, ada hak, ada kewajiban. Sebagai imbalannya, tanggung jawab mereka juga sangat jelas. Selain harus setia pada negara dan hukum, ada 2 poin yang krusial banget. Mereka wajib menjaga netralitas politik secara penuh, nggak boleh memihak, dan harus siap ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Oke, kita udah bedah isinya satu persatu. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan besarnya. Kenapa semua perubahan ini penting buat Anda dan saya, buat seluruh masyarakat Indonesia? Visi utamanya ini, jujur, ambisius banget. Yaitu mengubah birokrasi kita dari yang mungkin selama ini terasa kaku, lambat, dan berbelit-belit menjadi sebuah kekuatan yang profesional, lincah, dan bahkan berkelas dunia. Jadi bukan lagi beban, tapi motor penggerak kemajuan bangsa. Peta jalannya kira-kira begini. Pertama, rekrut orang-orang terbaik lewat sistem merit.
Kedua, bekali mereka dengan nilai berakhlak untuk mendorong kinerja. Ketiga, manfaatkan digitalisasi untuk efisiensi. Dan hasil akhirnya, sebuah pemerintahan yang profesional, melayani dengan baik, dan yang paling penting bisa dipercaya oleh rakyatnya. Jadi, kalau harus diringkas dalam satu ide besar, undang-undang baru ini adalah tentang menciptakan satu visi terpadu. Satu profesi ASN yang punya kinerja tinggi, berintegritas, dan 100% mengabdi untuk kemajuan Indonesia. Tentu saja, undang-undang ini baru sebatas cetak biru di atas kertas. Tantangan terbesarnya justru ada di implementasinya, di pelaksanaannya sehari-hari. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah cetak biru yang keren ini benar-benar mewujudkan pelayanan publik masa depan yang kita semua impikan? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.